Kembali lagi di channel Alpetra Ministry yang selalu mengajak kita untuk tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga jaga kesehatan. Sobat Alpetra, ya di tahun baru 2025 ini tentunya kita harus tetap bersemangat dan bersukacita ya. Dan sudah banyak konten-konten di tahun ini dari Bang Heri atau dari Pak Jan Antoni yang bisa kita nikmati. Nah, hari ini kita kembali lagi akan ngobrol nih sama Bang Heri ya, tentang apa yang mau kita omongin, yang mau kita obrolin. Oke, jangan skip, jangan lupa subscribe kalau udah subscribe, dan kalau udah subscribe jangan lupa di-share. Juga silakan komentar di kolom komentar ya. Oke, kita sapa dulu Bang Heri. Shalom Bang. Shalom Kang Alpa, sahabat Alpetra dimanapun, shalom. Saya harap kita sehat, saya harap kita diberkati terus, dan simaklah hari ini kita podcast tentang akhir zaman ya. Ya, tentang bencana di zaman akhir sih sebetulnya ya. Kita Bencana, terus ada bencana ya. Iya kan, terus ada bencana ya Bang. Ya mungkin ini masih hangat ya dari minggu lalu ya. Sejak tanggal 7 ya. Itu ada bencana kebakaran yang luar biasa ya di luar negeri, di Amerika ya, di Los Angeles tepatnya. Dan itu banyak sekali memakan korban, baik materi maupun juga kabarnya ada korban jiwa ya. Belum lagi kita dengar ada kabar tsunami ya. Ini di Peru katanya ya. Terus juga belum lagi dari kita sendiri di lokal Indonesia ya. Itu gunung erupsi terus-terusan ya. Baik di Pulau Sumatera maupun di bagian timur Indonesia. Terus-terusan kita dengar kabar tentang hal ini. Belum lagi banjir ya, karena ini musim hujan gitu. Nah, Bang, ini ada orang yang bilang nih, oh ini udah mau zaman akhir ini, mau akhir zaman. Sebelum kita masuk lebih jauh nih Bang, apa sih Bang bedanya istilah akhir zaman dan zaman akhir? Istilah zaman akhir atau akhir zaman, kalau kita lihat di dalam makna ya atau kata ya, akhir zaman menunjukkan fase atau masa ya, yang dimana era atau zaman mulai dari permulaan dan menuju kepada endingnya, atau sejarah akan mengakhiri ya, fakta. Sementara zaman akhir menunjukkan makna yang sama ya, di mana dalam bahasa Indonesia menegaskan sekarang ini ya, seperti berbeda dengan masa sebelumnya. Tetapi dalam Alkitab yang kita simak di dalam ucapan Yesus ya, maupun Paulus dalam beberapa suratnya, bahwa setiap masa akhir yang diucapkan Tuhan Yesus menekankan peristiwa yang akan terjadi dan sudah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi. Begitu juga Paulus, yaitu bencana alam dan juga adanya penderitaan ya. Di sana disebut dalam Matius pasal 24 penderitaan ya, tentang atau menjelang Yesus akan datang kedua kali. Fakta dan kita sudah lihat terjadi. Ada banyak bencana alam seperti Gunung Merapi, gempa, kebakaran hebat ya, yang turun dari langit yang tidak diduga, atau mungkin begitu aman tempat atau wilayahnya tapi toh juga terbakar. Dan tidak hanya itu, ada juga penderitaan. Nah, zaman akhir yang menunjukkan makna bahwa sementara waktu sedang berlangsung. Wah, keren ya, sedang berlangsung. Tapi
Berbahagialah kita, sahabat Alpetra, kita sudah punya penebus, nggak perlu ditakuti lagi. Mati karena bencana, atas seizin Tuhan, kita yakin kita dalam tempat yang Tuhan tempatkan nanti di surga. Saya kira itu perbedaannya, Kang Alfa. Lebih jauh lagi nanti kita akan berbicara tentang masa itu. Nah, ini kalau kita lihat dari Matius ya, Injil Matius 24 ayat 6 sampai 8, terus ayat 42, ayat 44, secara keseluruhan dari Injil Matius 24 juga di situ disebutkan ya Bang, ini kan karena khotbah akhir zaman. Nah, mungkin bisa Bang secara sekilas sebelum saya nanya ke pertanyaan selanjutnya nih, apa tuh Bang yang tercantum dalam Matius 24 itu Bang? Matius 24 merupakan khotbah Yesus tentang akhir zaman, pengajaran Yesus tentang masa akhir ya, yang saat itu sedang berlangsung atau sudah berlangsung, Ya. yang saat itu Yesus khotbahkan akan berlangsung, bahkan hingga saat ini juga sedang berlangsung, Ya. seperti penderitaan, ancaman terhadap gereja Tuhan, bahkan sampai kematian ya, membunuh, dipersekusi, dan lain sebagainya. Dalam konteks Tuhan Yesus bicara lewat khotbahnya tentang akhir zaman, banyak pengikut Yesus sudah mulai ditolak, ya. Bahkan Yesus sendiri dipersekusi, ya, terancam, bahkan diancam untuk dibunuh. Iya. Bahkan Yesus juga bicara tentang peristiwa-peristiwa alam, dan Yesus juga membuktikan bahwa dirinya berkuasa atas alam. Dia pernah nggak meredakan angin ribut? Dia katakan diam. Bahkan dia juga mampu menilai arah zaman seperti apa. Dan sosok ini sanggup memberikan seperti apa alam ke depannya, ya. Ada alam yang bisa bersahabat, ada yang tidak, ya. Termasuk juga Tuhan Yesus bicara dalam khotbahnya itu apa yang terjadi selain dirinya dibenci, pengikutnya dibenci, bahkan pengikutnya banyak yang nanti akan murtad, ya. Udah ada prediksi ya. Saling menyerahkan, saling membenci, saling menyesatkan. Ya. Di era Tuhan Yesus saja sudah ada banyak yang saling menyesatkan, ya. Gitu ya. Yaitu Yesus dibilang bukan juru selamat, kata imam Yahudi. Ya, ya. Juru selamat masih ada, masa juru selamat harus mati? Nah, itu kan bukti kesesatan, ya. Ya. Bahkan ada yang memunculkan dirinya sebagai nabi. Nah, ya, era Tuhan Yesus sudah mulai, bahkan era murid-murid sudah mulai nampak ajaran yang menyesatkan, yang palsu. Hingga sekarang betul, ya. Dan juga di khotbah yang sama tentang akhir zaman ini, Yesus mengajarkan ada banyak siksaan-siksaan, ya, supaya kita diminta untuk meninggalkan imannya. Ada juga banyak di sana berupa celaka, ya, atau kecelakaan hebat. Kemarin ada orang yang meramalkan tahun 2025 akan banyak celaka, ya. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menyertai kita. Sekalipun kita ada di dalamnya, menjadi korban, dan iman kita tidak murtad atau pindah server, maka kita akan setia mendapatkan mahkotanya, ya, kata Alkitab begitu. Begitu kan Alpa, ya, cerita dalam Matius pasal 24 yang terjadi. Lalu puncaknya dalam khotbahnya, dia mengatakan anak manusia itu apabila tiba akan datang dan membawa orang setianya ke surga. Sahabat Alpeta setia,
para pendengar taat kepada Tuhan sekalipun ada persekusi, ancaman, celaka atau bencana yang mungkin akan membawa kita, pasti Tuhan akan menanyakan ya. Dalam Lukas 18:8 di sana disebut, adakah iman di hatimu? Nanti Tuhan kan akan tanya ya, bukti kita setia gak sama Tuhan Yesus nih? Iya. Ya gitu ya nanti kita ya. Ditanya nanti ya. Oke bang, itu juga termasuk di situ nanti katanya ada mesias-mesias palsu ya bang ya. Nah nanti kita akan bahas itu secara lanjut deh. Tadi banyak hal ya yang akan kita dalam ya nanti ya sahabat Petra. Makanya jangan ketinggalan Iya. sama dari apa konten-konten yang ada di Alpetra Music. Baik bang, selanjutnya bang, benar gak bang kalau saat-saat ini nih zaman akhir itu udah mulai katanya bang? Betul nggak sih bang? Malah ada yang bilang ini kiamat nih udah deket. Padahal dari zaman dulu ya bang, banyak sekali orang-orang yang meramalkan dari Adventis misalnya ya, ada Ellen G. White yang terkenal itu ya, dia meramalkan. Belum lagi dari aliran-aliran yang lain ya, meramalkan. Bahkan di Indonesia itu sempat heboh waktu dulu di Bandung itu ya, ada satu gereja itu bunuh diri semua ya karena ajarannya bahwa kiamat akan datang. Sampai rame ya di koran-koran waktu itu ya, bahwa kiamat tanggal segini jam segini gitu, heboh. Nah bang, kalau lihat sekarang nih bang, bener nggak sih bang kalau zaman akhir itu udah mulai nih tahun ini nih tahun 2000-an lah gitu katanya udah mulai bang? Ya, sahabat Apeta, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, lalu manusia melakukan apa yang dinilai benar, dianggap benar, ya, lalu mereka saling membunuh, membenci, lalu mencari Allah lain, ya, dan Allah menyesal, Allah menghancurkan manusia dan membuat Nuh dan keturunannya hidup ya, anak-anaknya sampai seterusnya ya. Akibat dosa terjadi kerusakan yang hebat baik alam ya maupun juga moral manusia. Akibat dosa juga manusia mulai menyembah yang bukan Allah yang benar ya. Hingga saat ini yang kita lihat dan rasakan ya, apakah itu murka Allah, kemarahan Allah ya, segalanya kalau dihubungkan, dikalkulasikan atau dikaitkan bisa-bisa saja ya, tapi tidak berarti kita membuat tuduhan-tuduhan yang semua adalah karena kemarahan Tuhan dan lain sebagainya ya. Memang Tuhan tahu betul apa yang terjadi ke depannya. Dan juga Tuhan karena Maha Tahu dan kuasa, dia juga dapat lewat alam semesta ciptaannya itu dapat memberikan kesadaran untuk manusia mengingat siapa penciptanya. Bisa ya. Jadi kita tidak hanya mengkaitkan dengan murka Tuhan saja, tapi kita juga mengkaitkan bahwa Tuhan dapat menyadarkan, ya, mengingatkan seperti itu. Itu sebabnya manusia yang punya tingkat pengertian tertinggi dari makhluk lain berupa kesadaran, ya, aware, seharusnya tobat, ya, bertobat, bersadar, ya, bahwa ini adalah masa di mana untuk bertobat, ya. Orang mau nyebut zaman akhir zaman, pokoknya manusia yang punya tingkat kesadaran tertinggi dari makhluk-makhluk lain, ya, yang lain menggunakan insting makhluk, dan kita makhluk yang istimewa tidak sekedar insting, tapi budi pekerti, hikmat, dan juga kemampuan untuk berpikir kuat. Sadarlah, bertobatlah, ya, segala bentuk kejadian peristiwa, baik itu bencana, kecelakaan, dan lain sebagainya, manusia harus aware, ya, manusia harus
bersujud dalam arti ingat Tuhan, berdoa, Iya. ya, memohon apa yang dilakukan, meninggalkan dosa, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ya. memiliki penebus, mati jelas kemana, ya. Iya. Jadi apakah ini permulaan sejak dari dulu dalam Alkitab sudah disebut ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah melakukan arah hidupnya sesukanya, ya, Iya. keinginannya, mabuk, ya, Ah, dan juga hawa nafsu, dan hawa juga nafsu, ya. membunuh, korupsi, berjudi, ya, dan juga apapun yang menurut dia benar, ya. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan, ya, baik tulisan Paulus maupun juga pendeta yang berkhotbah di gereja mengingatkan kita, ya. Bahkan juga peristiwa-peristiwa di medsos mengingatkan kita Iya. supaya berbalik kepada Tuhan, ya. Jadi ada yang pro dan kontra bahwa peristiwa yang di California atau di tempat-tempat lainnya Iya. yang menyebutkan itu amarah Tuhan, dan juga yang menuduh mengatakan karena meninggalkan Tuhan, apapun penilaiannya, segera tobat, segera berbalik kepada Tuhan Yesus, ya, seperti itu. Itu Kang Alpa, ya. Iya, Bang. Nah, berarti itu baru tahap permulaan sebetulnya ya, Bang, ya. Yang terjadi gitu. Ya, dari dulu kenapa Yesus mengatakan permulaan dalam khotbah tentang akhir zaman pasal 24 ayat 8 tadi, ya, yang kita baca itu menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa alam yang bersifat gempa bumi dan juga kebakaran, banjir, sebagainya itu merupakan peristiwa yang dimana Tuhan berkuasa atas segala karyanya, ya. Apakah ada peristiwa akhir? Ya, peristiwa akhir Tuhan Yesus datang menghakimi, ya. Tuhan Yesus datang memberikan perhitungan kepada manusia apa saja yang sudah dibuat selama ini, ya. Dan dia sebagai hakim yang adil, ya. Peristiwa awal karena manusia memberontak, karena manusia melakukan apa yang dianggap dirinya benar, ya, dan juga banyak kejahatan. Tentu hukum moral, ya, atau juga kita lihat keadilan Allah datang lewat alam, ya. Keadilan Allah juga datang lewat berbagai bentuk lingkungan sosial yang sudah semakin tidak benar. Tapi apakah Allah tidak berbuat apa-apa di sana? Ya, manusia punya tanggung jawab, manusia punya kebebasan, ya. Karena ide manusia maka terjadi kejahatan, ya. Karena ide manusia merusak alam maka terjadi banjir bandang, banjir besar, ya. Tetapi apakah upaya manusia juga melestarikan itu bisa aman, ya, atau terjaga lingkungannya? Belum tentu, ya. Kemarin yang di California kalau kita lihat di medsos, tiba-tiba petir datang, ya. Tiba-tiba Allah juga mengizinkan ada angin puyuh, ya, puting beliung yang seperti api dan lain sebagainya, karena ketiup angin membakar ke seluruh tempat pemukiman, ya. Apakah Allah tidak tahu? Tentu Allah tahu, ya, Kang Alfa, ya, sahabat Alpetra, ya, seperti itu. Tapi kita lihat di sini, hal ini juga bisa menjadi teguran, hal ini juga bisa menjadi peringatan, ya, supaya manusia ingat siapa penciptanya, ingat siapa penebusnya, ingat apa yang dilakukan, ya. Karena manusia bisa melakukan dengan kesadarannya, ya, dengan akalnya untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Tidak seenaknya hidup, kan begitu, ya.
tidak suka-sukanya hidup ya, Iya. sampai merusak moral dan lain sebagainya ya, sekalipun dari satu negara tertentu ya, dimanapun di dunia ini menerapkan hukum kebebasan hidup ya, hak asasi ya, Ya. tapi ya tahu gila ya, sekalipun hak asasi manusia ditegakkan atau gaya hidup dan kebebasan manusia secara liberalis, tapi masa dia tidak ingat ya siapa yang menciptakan kita dan siapa yang menebus kita ya. Jadi tahu diri ya, Ya. seperti itu ya. Ya. Iya Bang, itu tadi Abang bilang ya, kan ada angin yang besar gitu, terus ada apa, puting beliung api ya gitu. Terus karena penyebabnya kebakarannya sudah diteliti ya oleh mereka gitu. Tapi ya itu Bang, ada aja ya berita yang menyesatkan ya. Ini ada kejadian fenomenal ini, ada kejadian fenomenal itu. Wah, itu jangan percaya sama berita-berita yang menyesatkan ya. Dan saya lihat di eh, berita-berita di YouTube ya gitu. Ternyata banyak orang yang mengungkapkan kebenaran dari kalau ada berita-berita yang sesat ya, berita-berita yang hoax gitu. Nah, sama seperti di akhir zaman ini ya Bang, banyak juga orang-orang yang menyesatkan ya di agama Kristen ya. Ada sekte-sekte sesatnya juga nih gitu. Nah, ada yang macam-macam lah gitu ya, bisa dilihat sendiri. Nah, Bang, kita nggak bahas sekte-sektenya, tapi Bang, kenapa ya Bang makin banyak muncul sekte sesat? Terus apa yang harus kita lakukan Bang untuk menanggulangi sekte sesat ini? Ya, sahabat Alpetra, eh, di Alkitab orang Kristen atau pengikut Yesus juga dianggap sesat ya oleh Oh, imam atau orang Yahudi atau pemimpin Yahudi yang bekerja sama dengan orang Romawi oh ya. iya iya. Kesininya kita lihat memang beragam denominasi, itu juga sekte ya, aliran ya. Kalau kita googling lebih dari 60.000 Uh, ya, banyak ya. eh, denominasi atau Iya iya. sekte ya, seperti itu. Ada yang komunitasnya kecil, ya sedang dan besar. Kenapa muncul? Karena punya cara pandang yang lebih ya. Kenapa orang Yahudi atau tua-tua imam menyebut pengikut Yesus adalah sekte? Ya, Hmm. karena mereka melihat kok ada lagi Mesias, kok anak tukang kayu dimesiaskan ya. Sementara Mesias itu kan untuk membawa keluar dari jajahan Iya. ya, bukan untuk mati di kayu salib. Makanya dibilang sekte pengikut Yesus ya, atau termasuk juga murid-murid Yesus ya. Nah, kesininya kita lihat kenapa saya sebut ada banyak denominasi atau aliran, karena punya doktrin yang menafsir dengan berbeda ya, atau dengan pengalamannya atau dengan kesepakatan bersama Ya. menurut denominasinya atau alirannya ya, sehingga ketika ada satu peristiwa di dunia ini ya, baik itu berupa bencana alam ya, seolah-olah datang dari Tuhan ya, Ya. atau juga Tuhan menghukum, Nah, inilah saatnya hari Tuhan, iya akhir zaman iya. atau zaman akhir dan sebagainya. Itu kan dari view ya, cara pandang setiap aliran atau denominasi yang dipegang oleh individu atau komunitasnya ya, seperti itu. Nah, tapi bagi saya prinsipnya adalah tadi yang saya katakan, manusia yang memiliki cara berpikir lebih tinggi, lebih berhikmat, bijak dibandingkan makhluk hidup lain. Iya. Apapun yang terjadi seharusnya secara akal sehat dia berpikir apa yang harus dia lakukan ya. Dia berdoa untuk korban di sana, dan dia juga berdoa supaya Tuhan menyadarkan baik yang menimpa atau tidak tertimpa ya, atau yang sudah menjadi korban supaya terhibur, dan doa juga supaya Tuhan mengingatkan seluruh umat ya di Ya. muka bumi ini supaya berjaga-jaga, supaya hidup di dalam Tuhan, tidak memenuhi nafsu ya, nafsu diri ya, atau juga
melakukan kejahatan demi kepentingan dan lain sebagainya. Saya kira itulah yang harus dilakukan manusia. Nah, apakah dari ribuan, puluhan ribu sekte atau denominasi, yang mana yang benar, yang mana yang tepat? Ya, misalkan denominasi ini sangat alkitabiah Nah, ya. atau aliran ini atau sekte ini ya. Iya, iya. Kan Kristen kan 1001 macam aliran ya atau sekte. Tadi saya menyebut bisa lebih 60.000 menurut Google. Iya. Nah, sahabat Alpetra dan pendengar, saya kira kita sebijak mungkin menilai atau dengan sikap apa yang kita lakukan apabila terjadi tadi seperti yang Tuhan Yesus khotbahkan tentang akhir zaman di Matius 24 ya, siksaan, guru palsu, bencana alam dan lain sebagainya. Sikap kita apa? Ya kalau guru palsu, ya tentu kita tampik dong ya. Kita berikan perlawanan dalam arti yang klarifikasi ya. Yang tepat adalah ajaran Alkitab. Di luar itu sudah pasti palsu ya. Kan Tuhan Yesus bilang tidak ada lagi nabi ya. Paulus juga bilang tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi kitab suci ya selain yang ada di tangan kita ya. Lebih dari itu adalah palsu, kata Alkitab ya, seperti itu. Hati-hati nabi palsu, hati-hati guru palsu, hati-hati apa yang Paulus sebut dengan rasul lain ya. Nah itu sahabat Alpetra ya. Ya betul Bang. Seru juga ya Bang itu. Nah tadi sahabat Alpetra perlu digarisbawahi ya, tadi Abang bilang ya, harus hati-hati juga ya, karena ada berapa puluh ribu itu ya ternyata ya ajaran-ajarannya ya. Jadi hati-hati, kita harus kembali ke Alkitab lagi ya kalau ada hal-hal yang memang mungkin terasa ini benar nggak sih ya, tanya Alkitab lagi. Oke Bang, di zaman akhir ini ya, atau akhir zaman lah kata Abang gitu ya. Bang, sebetulnya kan Tuhan udah bilang akan ada Mesias palsu ya Bang nanti itu. Nah Mesias palsu atau antikristus itu sebenarnya beneran ada atau enggak sih Bang? Sebetulnya udah ada atau belum lah gitu pertanyaan. Ya, antikristus kalau kita melihat dalam surat-surat Yohanes ya, dan juga khusus yang di Wahyu Apokaliptik, berarti antikristus mereka yang menolak Yesus ya sebagai juru selamat, menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak Yesus sebagai Mesias, maka disebut antikristus. Ya, apakah sudah ada di era Yesus? Ya, kita lihat mereka banyak yang melawan Yesus. Ya, baik dari kalangan imam-imam Yahudi yang menganggap sosok Yesus hadir mengganggu kocek mereka ya, atau keuntungan mereka ya, sehingga terlihat kalau di Yohanes pasal yang kedua, Yesus justru berani menghancurkan apa yang ada di teras Bait Hala ya, karena dia adalah Sang Mesias ya, dan dia mengatakan ini rumah Bapakku ya. Di satu sisi juga dia mengatakan dalam Markus pasal 13 bahwa nanti tahun 70 Bait Allah akan hancur, tidak satu batu pun tergeletak ya. Dan juga Yesus saat disalibkan dia membuktikan bahwa dirinya adalah bait itu ya, bahwa dirinya adalah yang selama ini orang beribadah di situ, tapi Yesuslah yang adalah imam besar itu. Diperkuat dalam uraian tulisan Paulus dalam surat Ibrani ya, sahabat Alpetra, teman-teman. Jadi kita melihat antikristus merupakan perlawanan yang serius bagi kekristenan ya, bagi pengikut Yesus, bagi jemaat mula-mula, kekristenan perdana sampai kekristenan saat ini ya. Bagaimana mengenalinya? Mudah saja. Mereka yang menolak Yesus juru selamat pasti adalah antikristus. Mereka yang menolak Yesus Tuhan dan satu-satunya penebus atau juru selamat, itu bukti antikristus. Termasuk orang yang menyebut Yesus hanya sekedar utusan
ya. Padahal jelas-jelas di Alkitab dia tidak hanya sekedar utusan, tapi dia Tuhan dalam Yohanes pasal 13, ya. Dan juga dia adalah guru, dia adalah Allah, dia tidak berdosa dan dia berkuasa, ya. Yang buta mata melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, ya. Yang kerasukan setannya pindah ke babi-babi, ya. Dan juga yang mati sudah 4 hari bangkit. Masa dia bukan Tuhan? Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dan dia tidak berdosa. Nah, antikristus itu apakah masih ada? Masih ada sampai nanti akhir dari masa ini atau akhir zaman, ya. Antikristus mereka sedang merajalela, tapi nanti mereka akan mengaku Yesus Tuhan dan juru selamat, dan lidah menyebutkan Yesus Tuhan dan bersujud Yesus Tuhan, karena dia penguasa, ya, di bumi dan di surga. Jadi dia datang kedua kali, pasti semua harus bersujud dong, ya. Kan dia ownernya, ya, bumi dan surga, berkuasa di bumi dan surga, ownernya dia, ya. Dia datang, ya, bersujud dong, baik yang mereka menghina Yesus, yang katanya cuma pakai kolor disalib, ya. Terus yang menyebut Yesus rambutnya gondrong, padahal orang Yahudi nggak pernah gondrong, ya. Dan yang menyebutkan Yesus katanya punya istri dan juga punya anak 5, nah itu menghina. Tapi nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, mereka harus sujud, ya, harus sujud, ya. Hatinya, mulutnya, lututnya, semua akan mengungkapkan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya, termasuk yang dulunya antikristus. Nah, begitu, ya, seperti itu. Baik, sahabat Petra, untuk hari ini kita sudah mendapat pencerahan dari Bang Heri tentang bencana di zaman akhir. Intinya jangan takut, jangan khawatir, ya. Tadi Abang udah jelaskan dengan panjang lebar sih. Sahabat Petra, rupanya untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya tentang bongkar antikris. Ya, baik Bang, terima kasih Bang atas penjelasannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Sama-sama, terima kasih Ibu Alfa dan sahabat Alpetra. Maranatha, Tuhan Yesus berkati.